warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munadek Khairi. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja makalah kami yang berjudul Strategi Pembelajaran IPA. Jadi, strategi pembelajaran IPA terdapat 7 di dalam makalah kami. Jadi, salah satunya itu adalah direct instruction. Jadi, cara penerapan direct instruction-nya adalah dalam pembelajaran IPA. Yang tahapan yang pertama itu menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa mengimplementasi keterampilan pengetahuan, membimbing dan pelatihan. Jadi peran guru ini saya mengambil planet-planet dalam sistem tata surya. Jadi guru ini harus menjelaskan planet-planet dalam sistem tata surya dan memberikan informasi yang melatar belakangi dunia angkasa luar atau sistem tata surya dan mempersiapkan untuk belajar. Dan yang peran guru itu selanjutnya, guru harus mendemonstrasi keterampilan misalnya urutan planet dalam sistem tata surya dengan benar atau menyajikan informasi tahap demi tahap. Yang ketiga itu peran guru itu, guru harus merencanakan dan memberikan bimbingan pelatihan awal. Yang tahapan yang kedua itu mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik dan memberikan kesempatan. Dan peran si guru ini, guru harus mengecek apakah siswa telah berhasil melakukan tugas dengan baik dan memberikan umpan balik. Yang peran yang kedua itu, guru harus mempersiapkan kesempatan melakukan pelatihan lanjutan dengan memperhatikan khusus pada penerapan kepada situasi lebih kompleks dan kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua itu adalah guided discovery dalam pembelajaran IPA. Jadi cara penerapan guided discovery dalam pembelajaran IPA ini adalah tahapan yang pertama itu orientasi. Jadi pendidik ini memberikan pengantar untuk membangun konsep peserta didik melalui membaca sumber literatur, observasi sehingga memunculkan pertanyaan. Dan peran si guru ini, guru membimbing peserta didik untuk mengajukan pertanyaan dan persoalan tentang terjadinya misalnya contoh siang dan malam, dan pertanyaan yang diajukan menjadi rumusan masalah yang akan diselesaikan. Dan yang kedua itu adalah hypothesis generation. Jadi proses tahapan yang kedua itu adalah hypothesis generation. Jadi proses merancang eksperimen, mengamati dan mengumpulkan data. Jadi peran si guru ini memberikan kesempatan peserta didik untuk menyusun hipotesis. Hipotesis disusun sesuai dengan pengetahuan awal peserta didik untuk menentukan jawaban sementara atas permasalahan yang ditentukan. Yang ketiga itu, tahapan yang ketiga itu conclusion. Jadi dalam ini mengolah data hasil eksperimen dengan menganalisis dan menyimpulkan hasil eksperimen. Jadi peran guru ini, guru harus merevisi hipotesis menjadi salah satu jawaban permasalahan sesuai dengan hasil eksperimen. Dan tahapan yang keempat ini adalah regulation. Jadi mengolah hasil melalui proses belajar penemuan. Jadi peran si guru ini, guru harus mengevaluasi kesimpulan yang telah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggia Maulidar akan melanjut penjelasan dari teman-teman saya, yaitu tentang strategi pembelajaran IPA. Dan saya akan melanjut tentang C, pendekatan lingkungan alam sekitar atau yang disebut dengan PLAS. Menurut Omar Hamalik, lingkungan yang dipergunakan sebagai bagian dasar pengajaran merupakan faktor kondisional yang mempengaruhi tingkah laku individu dan merupakan faktor belajar yang penting. Lingkungan alam meliputi masyarakat yang ada di sekeliling sekolah dan lingkungan fisik di sekitar sekolah. Bahan-bahan yang tersedia ataupun tidak terpakai dan bahan-bahan bekas dan bila diolah dapat dimanfaatkan sebagai sumber atau alat bantu dalam belajar. Peristiwa alam atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.
dapat diketahui seperti sifatnya alamiah seperti keadaan geografik, iklim, suhu udara, musim, curah hujan, flora atau yang disebut dengan tumbuhan, fauna atau yang disebut dengan hewan, sumber daya alam, yaitu air, hutan, batu-batuan, dan lain-lain. Dapat diketahui bahwa lingkungan alam termasuk salah satu lingkungan belajar yang berpengaruhi dalam sumber belajar pembelajaran siswa. Seperti contohnya fase 1. Tentukan objek yang harus dipengaruhi dan dikunjungi. Menentukan cara belajar siswa pada saat kunjungan dilakukan. Dan di sini ada peran guru. Dalam hubungan dengan pembahasan penghijauan, guru menentukan tujuan belajar yang diharapkan oleh para siswa berkaitan dengan penggunaan. D. Group investigation merupakan pembelajaran di mana baik dalam menentukan topik atau subtopik maupun cara untuk pembelajaran secara investigasi, dan model ini menentukan para siswa memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik. Siswa dapat mencari sendiri bahan-bahan yang tersedia, misalnya dari buku pembelajaran, dari masyarakat sekitar, ataupun di internet. Model group investigation bisa melatih siswa agar mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaan yang mereka pilih, karena model ini mengutamakan aktivitas siswa. Di mana siswa diberikan kebebasan untuk berpikir secara model logis, kreatif, reflektif, dan produktif. Adapun tahapan penerapan model group investigation adalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasikan topik dan membagi siswa ke dalam kelompok. Pada fase ini guru menyampaikan topik yang akan dipelajari dan diinvestigasi oleh siswa, salah satunya yaitu tentang tata surya dan ekosistem. Pada fase ini siswa mengidentifikasikan permasalahan bersama kelompoknya masing-masing. Kelebihan model pembelajaran group investigation. 1. Dalam proses belajarnya dapat bekerja secara bebas. 2. Percaya diri kian bertambah. 3. Menumbuh semangat dan sebagainya. B. Kelemahan model pembelajaran group investigation. 1. Diskusi kelompok belajar kurang efektif. 2. Kesulitan dan memberi nilai merupakan persoalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Muhammad Jalil. Saya akan menjelaskan tentang cooperative learning. Kooperatif berasal dari kata kooperatif, yang artinya mengerjakan sesuatu secara bersama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim. Dalam makalah kami terdapat tabel 2.5 sintak pembelajaran kooperatif learning pembelajaran IPA. Di dalam tabel itu ada fase dan perilaku guru. Fase pertama menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Jadi perilaku guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran tentang tema yang ingin kalian ajarkan dicapai, dan pada pelajaran tersebut dapat memotivasi siswa belajar. Fase kedua menyajikan informasi. Jadi guru menyajikan. Jadi pada fase kedua ini guru dituntut untuk menyajikan informasi tentang sistem tata surya kepada siswanya dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. Pada fase selanjutnya, fase ketiga. Fase ketiga ini mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar.
Jadi pada fase ketiga, guru harus menjelaskan kepada siswa bagaimana cara membentuk kelompok, belajar, dan membantu setiap agar melakukan transisi secara efisien. Selanjutnya ada fase keempat. Fase keempat itu adalah membimbing kelompok belajar dan bekerja. Jadi pada fase keempat, guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. Selanjutnya fase kelima, evaluasi. Guru mengevaluasi belajar tentang materi sistem tata surya yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Yang keenam, memberikan penghargaan. Jadi pada fase ke-6, guru mencari cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu. Selanjutnya kontekstual teaching and learning. Pembelajaran kontekstual adalah kegiatan pembelajaran yang menyampaikan materi dengan cara mengaitkannya dengan kehidupan nyata sehari-hari dari peserta didik. Bahwa pembelajaran kontekstual adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata siswa sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun warga negara, dengan tujuan untuk menemukan makna materi tersebut bagi kehidupannya. Adapun sintaks pembelajaran kontekstual menurut halaman 173 sampai 174 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada kontekstual learning pembelajaran IPA itu ada fase dan kegiatan. Jadi yang pada fase pertama itu invitasi. Jadi kegiatannya pada invitasi ini siswa didorong agar mengemukakan pengetahuan awalnya tentang konsep yang dibahas. Atau misalnya dalam tema itu adalah penghijauan. Guru memancing dengan memberikan pertanyaan yang problematik tentang fenomena kehidupan sehari-hari melalui kaitan konsep yang dibahas dengan pendapat yang siswa miliki. Selanjutnya yang kedua, eksplorasi. Jadi pada kegiatan ini siswa diberikan kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, dan penginterpretasikan data dalam sebuah kegiatan yang dirancang. Selanjutnya fase ketiga yaitu adalah penjelasan dan solusi. Jadi pada kegiatan ini pada fase ketiga ini siswa memberi penjelasan solusi yang didasar pada data hasil observasi ditambah dengan penguatan guru. Maka siswa dapat menyampaikan gagasan, membuat model, membuat rangkuman dan ringkasan. Questioning and listening. Strategi questioning dan listening atau disingkat Q&L. Strategi merupakan suatu strategi memberikan pertanyaan dan mendengarkan respon peserta didik yang digunakan oleh pengajar dalam melakukan pembelajaran di kelas. Pertanyaan tidak hanya dilemparkan oleh guru, namun peserta didik juga berlatih untuk mengemukakan pertanyaannya. Adapun sintaks pembelajaran strategi questioning and listening meliputi pada fase pertama itu adalah menghindari pertanyaan-pertanyaan awal yang hanya dijawab dengan ya atau tidak. Jadi peran guru membuat pertanyaan lebih divergen dengan menambah pertanyaan dengan kata misalnya seperti mengapa, bagaimana kamu tahu, bagaimana kita dapat menemukan, apa yang membuat kamu berpikir begitu, apa yang membuatmu memilih ide itu. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin si siswa akan menjelaskan penjelasannya sesuai dengan pola pikir mereka. Itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.